Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Engkau Tuhan begitu baik, memimpin sepanjang malam, menjaga dan melindungi kami, dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hidup yang baru yang Tuhan sediakan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita bertemakan apa sih pentingnya berdoa. Saudara, ketika bicara tentang doa, kita seringkali menganggap remeh doa, apalagi dengan kaitan dengan kondisi sekarang ini. Sering kita mendengar ada orang yang berkata, apakah doa bisa mengubah keadaan? Saudara, doa atau tidak berdoa tidak mengubah keadaan, dan keadaan tetap sama, sehingga banyak orang skeptis tentang doa. Orang seringkali menggunakan logikanya dengan kemampuannya mengatasi apa yang ada. Jika terdesak, barulah mencoba untuk berdoa kepada Tuhan. Karena itu kita melihat berdoa kepada Allah merupakan masalah bagi banyak orang saat ini. Sebagian melakukannya tanpa mengerti mengapa ia berdoa. Sebagian lagi telah merubah doa menjadi perenungan atau meditasi hanya mencari ilham. Bahkan mungkin kebanyakan telah meninggalkan doa sama sekali. Oleh karena apa? Karena sudah putus asa, frustasi, karena keadaannya tidak berubah, sakit tidak kunjung sembuh, dan sebagainya. Saudara, sesungguhnya berdoa kepada Tuhan begitu pentingnya, dan harus kita lakukan sebagai orang percaya. Minimal ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, dari pihak Tuhan, yaitu Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Ada orang yang menganggap Tuhan itu jauh, tak terjangkau, dan sulit ditemui oleh manusia. Saudara, padahal Tuhan itu tidak jauh. Dia selalu rindu agar manusia mencari, berseru, dan datang kepadanya dengan segenap hati. Tuhan selalu bersedia dan rindu bersekutu dengan manusia. Dalam Yeremia 29 ayat 12-13 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Di sini kita melihat bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Yang kedua ialah Tuhan ingin kita meminta kepadanya dan menikmati sukacitanya. Saudara, doa dapat menjadi sarana bagi kasih karunia Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya supaya manusia mengalami sukacitanya. Bapa akan sangat senang jika anak-anaknya meminta kepadanya dan bukan kepada yang lain. Karena itu berarti kita percaya dan menyerahkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Ini artinya Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya meminta kepada Tuhan dan supaya kita menikmati berkat dan sukacita ini pada Tuhan. Dan yang ketiga ialah Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakan namanya. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Saudara, pekerjaan besar bisa terjadi ketika kita berdoa. Dengan berdoa berarti kita melibatkan diri dalam karya Tuhan,
mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan kita, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Semua itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini 3 hal dari pihak Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Tuhan ingin kita meminta kepada Dia, dan Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya. Selain itu, saudara, berdoa itu penting dari pihak manusia, yaitu apa? Yang pertama, kita dirancang untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita melihat banyak orang hanya memenuhi keinginan hatinya dengan hal-hal dunia dan terus merasa tidak puas. Yaitu seorang bernama Blaise Pascal berkata, ada suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan di dalam hati setiap orang yang tidak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Saudara, hanya melalui persekutuan dengan Tuhan sajalah kita dapat dipuaskan. Karena itu kita dirancang oleh Tuhan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua ialah berdoa itu penting. Karena apa? Karena kita ditebus untuk kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, saudara, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan kita menjalin relasi dengan Tuhan. Seorang teolog bernama A.W. Tozer mengatakan, Tuhan terus berusaha memanggil kita agar kembali pada hakikat semula di mana Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menyembah Dia dan menikmatinya selama-lamanya. Artinya Tuhan ingin kita bersekutu dengan Tuhan dan berelasi dengan benar sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, berdoa itu penting karena kita diubah melalui sarana persekutuan dengan Tuhan. Saudara, berdoa berarti merubah hidup kita. Doa merupakan salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita, di mana kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mengerti keinginan Tuhan, dan kita hidup bergantung kepada Tuhan supaya kita belajar tidak menyombongkan diri kita. Sebaliknya kita belajar mengandalkan Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan, mengubah karakter kita yang sombong menjadi rendah hati. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Berdoa itu penting dari pihak Tuhan maupun dari pihak manusia. Karena itu, mari kita belajar, saudara, jangan kita merasa diri kita hebat, kuat, dan mengandalkan kekuatan kita. Sebaliknya, kita mendekatkan diri kita. Kita berseru kepada Tuhan. Dan dengan iman, kita menunggu jawaban Tuhan. Jangan pernah putus asa, saudara. Sebab sesungguhnya, Tuhan itu baik. Dan Dia selalu baik, bahkan bekerja untuk kebaikan kita. Karena itu, saudara, tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, dan percaya Tuhan pasti akan menjawab doa kita yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar boleh menguatkan iman kami, biar kami boleh senantiasa dekat berdoa kepada Engkau, menjalin relasi dengan Engkau, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan hidup hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami mohon kasih-Mu dan pertolongan-Mu, sebab kami begitu lemah. Kami bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan juga tolong kami ya Tuhan. Mungkin kami sedang isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Tuhan tolong kami juga, biar Tuhan boleh memberikan pemulihan, memberikan stamina yang baik, dan Tuhan menyembuhkan penyakit kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Engkau. Kami Tuhan mungkin sedang sakit, di mana asam urat kami tinggi, di mana kaki kami sakit Tuhan. Oh Tuhan, tolong Engkau juga boleh berbelas kasihan kepada kami dan menyembuhkan kami. Oh Tuhan,
Tolong kami, mungkin asam lambung kami naik Tuhan, mah kami kambuh. Tuhan tolong juga, biar Engkau boleh memulihkan keadaan kami, memberikan kami kesehatan yang baik daripada Engkau, memberikan kami ketenangan ya Tuhan. Mungkin kami sedang sakit ya Tuhan, ada kanker paru-paru Tuhan, kami menjalani kemoterapi. Tuhan juga tolong kami, berikan kami kesabaran, kekuatan menjalani penyakit yang kami derita ini. Tuhan bahkan sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya kepada Engkau, kan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami menyerahkan hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, bahkan masa depan kami hanya kepada-Mu saja. Biar Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.